Kebaikan TKI Jawa Barat yang menolong majikannya perempuan muda janda Rusia kaya raya. Ketika seorang pria gembel yang sedang berusaha mengganggu majikannya. Sebuah peristiwa yang akan membongkar sebuah rahasia yang tak masuk akal. Pagi itu, salju turun dengan lembut seperti kapas putih yang jatuh dari langit. Seolah-olah langit sendiri ingin menenangkan dunia yang sedang menyimpan terlalu banyak rahasia. Di halaman belakang sebuah villa megah bergaya klasik Rusia, seorang pemuda berjaket tebal tengah menyapu salju yang menumpuk di jalan setapak menuju garasi. Namanya Malik, 21 tahun, seorang TKI dari Subang, Jawa Barat, yang telah 6 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Elena Sokolov, janda muda bangsawan yang terkenal kaya raya dan pemilik perusahaan desain interior terbesar ketiga di Moskow. Meski awalnya kaku dan menjaga jarak, Elena lama-lama mempercayai Malik lebih dari staf lainnya. Karena kerjanya yang rajin, sopan, dan tak pernah banyak bertanya. Tapi hari itu, sesuatu di udara terasa berbeda. Malik merasakan firasat aneh, seperti ada yang sedang mengintip dari balik pohon pinus bersalju di seberang jalan. Ia sempat menoleh, namun tak melihat apa-apa. Ia menghela napas, mencoba mengabaikan perasaannya, lalu kembali menyapu dengan semangat khas anak kampung yang pantang menyerah di negeri orang. Tanpa tahu, pagi itu akan membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat oleh tuannya sendiri. Tak lama setelah jam menunjukkan pukul 9, terdengar suara mobil melaju perlahan. Itu Elena. Mobil hitam mewahnya berhenti di depan pintu masuk, dan Malik segera berlari membuka pagar otomatis. Wajah Elena seperti biasa, dingin, elegan, dan nyaris tak tersentuh oleh emosi apapun. Rambut pirangnya yang terikat rapi tertutup setengah oleh mantel bulu yang mahal. Malik menyapa sambil tersenyum kecil. "Selamat pagi, Bu Elena." Wanita itu hanya mengangguk singkat seperti biasa. Namun sebelum ia sempat melangkah masuk, terdengar suara teriakan parau dari kejauhan. "Elena, kau pikir aku tidak bisa menemukanmu? Jangan pura-pura lupa, dasar perempuan pengecut." Suara itu datang dari arah jalan. Malik refleks menoleh, matanya menyipit saat melihat seorang pria lusuh dengan jaket robek berjalan cepat ke arah gerbang. Pria itu tampak seperti gelandangan. Rambutnya panjang dan kotor, janggutnya tak terawat, dan matanya merah, entah karena marah atau alkohol. Malik langsung bergerak berdiri di depan Elena, yang kini berhenti di tempat dengan wajah pucat. "Ada apa, Bu?" bisik Malik. Tapi Elena tidak menjawab. Matanya menatap pria itu seolah mengenalnya dan ketakutan. Pria itu semakin mendekat, menggenggam jeruji pagar dengan tangan gemetar yang dipenuhi bekas luka. "Elena, lihat aku. Aku tahu kau ingat. Aku bukan hantu. Aku suamimu, Nikolai." Teriaknya, suaranya seperti pisau yang mencakar langit pagi yang tenang. Malik terkesiap. "Suami? Bukankah Elena adalah janda?" Ia berusaha tetap tenang dan berkata, "Pak, tolong tenang. Ini rumah pribadi. Anda tidak bisa masuk seenaknya." Pria itu menatap Malik dari atas ke bawah dan mendengus. "Kau siapa? Pembantu kecil dari Asia, jangan ikut campur." Malik mengepalkan tangan tapi menahan diri. Ia menoleh ke Elena, berharap ada penjelasan, tapi wanita itu masih terpaku seperti patung es. Tangan Elena gemetar saat mencoba meraih kunci rumah di dalam tasnya, tapi malah terjatuh. Malik membungkuk cepat, mengambilnya lalu membisikkan, "Bu, saya bantu masuk dulu ya." Tapi sebelum Elena bisa bergerak, Nikolai sudah menyusup lebih dekat ke pagar. Matanya menatap Elena dengan campuran benci, rindu, dan sesuatu yang lebih dalam, keputusasaan. "Kenapa kau tega meninggalkanku begitu saja, Lena? Apa aku salah mencintaimu?"
Malik berdiri tegak di antara Elena dan pagar. Matanya menatap tajam ke arah Nikolai. Walaupun tubuhnya kecil dibanding pria itu, Malik tak gentar. "Saya tidak tahu masalah kalian, Pak. Tapi Ibu Elena tidak ingin bicara sekarang. Tolong pergi sebelum saya panggil keamanan," katanya dengan nada tegas. Nikolai mendengus dan mengacungkan jarinya. "Kau pikir dia butuh perlindungan darimu? Kau tak tahu apa-apa tentang dia, tentang masa lalunya, tentang siapa dia sebenarnya." Elena menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya mulai gemetar. Malik bingung harus berbuat apa. Ia tak pernah melihat majikannya yang biasanya angkuh dan tegas. Kini seperti remaja yang baru saja dikhianati dunia. "Ibu, siapa dia sebenarnya?" tanya Malik pelan. Tapi Elena hanya menggeleng pelan, seperti menolak kenyataan. "Dia suamiku," katanya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tapi, dia seharusnya sudah mati." Malik membelalak. Pernyataan itu seperti pecahan kaca yang menghantam wajahnya. "Maksud ibu?" Nikolai tertawa, tapi tawa itu seperti tangis yang ditahan terlalu lama. "Kau dengar sendiri, kan? Dia berharap aku mati. Tapi sayangnya aku masih hidup dan sekarang aku ingat semuanya." Elena terlihat seperti hendak pingsan. Malik menopangnya dengan satu tangan sambil tetap waspada terhadap gerakan Nikolai. "Dulu aku kehilangan semuanya, Malik," lanjut Nikolai, menatap pria muda itu dengan sorot mata yang penuh amarah. "Aku kehilangan rumah, pekerjaanku, namaku, bahkan ingatanku. Semua karena dia." Elena mencoba berkata, tapi suaranya terputus-putus. "Kau yang memaksa mencuri alat itu, kau tahu akibatnya." Nikolai membalas cepat. "Karena aku ingin tahu. Karena aku mencintaimu dan ayahmu menyembunyikan rahasia gila yang kau bantu lindungi." Malik makin bingung. "Alat? Rahasia ayah? Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu keluarga ini?" Tapi satu hal jelas bagi Malik, ia tak bisa tinggal diam. Kalau ini mau dibicarakan lebih baik di dalam dan secara baik-baik. "Jangan teriak-teriak di luar, bikin malu tetangga," ucap Malik berusaha meredakan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini lebih dari sekadar drama rumah tangga. Ini adalah permulaan dari kebenaran yang jauh lebih kelam dari apa yang pernah ia bayangkan. Elena tidak bisa menjawab pertanyaan Malik. Tubuhnya seolah membeku, bukan karena suhu Moskow yang membekukan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dingin di dalam dirinya. Ketakutan yang sudah bertahun-tahun ia pendam. Pandangannya terpaku pada sosok pria lusuh yang berdiri di balik pagar. Pria yang pernah ia cintai, sekaligus ia benci. "Bu, tolong masuk dulu ya," bisik Malik, mencoba membawa Elena menjauh. Namun langkah Elena seperti terpasung, seperti ada akar tak terlihat yang menahannya di tempat. Helaan napasnya berat. "Aku pikir dia sudah menghilang dari hidupku selamanya," gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada Malik. Pemuda itu makin tak mengerti, tapi ia tahu ini bukan waktu untuk bertanya. Ada sesuatu di antara mereka, Elena dan pria bernama Nikolai, yang lebih dalam daripada sekadar hubungan pernikahan yang kandas. Ada luka yang belum sembuh, luka yang tampaknya masih mengangas lebar hari pertama saat ditorehkan. Malik berdiri di samping Elena, bingung harus melindungi majikannya secara fisik atau justru secara emosional. Nikolai masih berdiri di balik pagar, matanya memerah, seperti menahan tangis yang tak pernah sempat keluar. "Elena," katanya, suaranya kini lebih lirih. "Aku tidak datang untuk berkelahi. Aku datang karena akhirnya aku ingat semuanya." Elena menelan ludah, pelan. Tangannya mengepal, dan matanya akhirnya menatap langsung ke arah pria itu. "Kau tidak seharusnya mengingat," jawabnya dengan nada getir. "Itu demi kebaikanmu." Nikolai tertawa pahit. "Kebaikanku?
Kau pikir hidup jadi gelandangan selama 5 tahun itu bagian dari kebaikan yang kau rancang. Malik menatap Elena dengan tatapan bertanya. Ini bukan sekadar cerita cinta yang gagal. Ini tentang seseorang yang seharusnya tidak mengingat sesuatu. Ibu Elena, ada apa sebenarnya? Tanya Malik perlahan. Elena menunduk, menahan air mata. Kadang, beberapa kenangan terlalu kejam untuk dibawa sepanjang hidup Malik. Ayahku percaya, jika kita bisa menghapusnya, maka seseorang bisa hidup tanpa trauma. Tapi kenyataannya, hidup tanpa ingatan, sama buruknya dengan hidup dalam mimpi buruk. Suasana makin mencekam. Langit mulai kelabu. Kabut turun perlahan menyelimuti pohon-pohon pinus yang berjajar di sepanjang pagar villa. Malik berdiri dengan satu tangan di belakang Elena, mencoba menjadi pelindung, meski ia sendiri merasa terlalu kecil untuk memahami apa yang sedang terjadi. Nikolai melanjutkan, "Aku dulu percaya padamu, Elena. Aku percaya saat kau bilang semua ini untuk kebaikan dunia, untuk ilmu pengetahuan. Tapi ternyata, aku hanya kelinci percobaan, bukan?" Elena memejamkan mata. Kau ikut dalam eksperimen itu atas keinginanmu sendiri, Kolya. Kau tahu risikonya. Suara Elena nyaris pecah saat menyebut nama panggilan suaminya. Itu kali pertama Malik mendengar nada sesal di balik suara wanita yang selama ini selalu tampak kuat dan tenang. Apa yang terjadi waktu itu? Tanya Malik pelan. Elena menarik napas panjang. Ayahku, dia menciptakan alat kecil. Sebuah perangkat yang ditanamkan melalui stimulasi gelombang otak. Ia menyebutnya AURA, Artificial Unconscious Rewriting Apparatus. Alat itu bisa menghapus satu bagian dari ingatan manusia, lalu mengisi ulang dengan kenangan buatan atau sekadar ruang kosong. Malik membelalak. Itu seperti mencabut jiwa seseorang. Elena mengangguk perlahan. Dan Nikolai adalah satu-satunya sukarelawan yang tidak pernah kembali seperti semula. Kenapa aku tidak dibawa ke rumah sakit atau laboratorium resmi setelah semua itu terjadi? Kenapa aku dibiarkan berkeliaran, lupa siapa diriku? Bentak Nikolai, tangannya menggenggam erat jeruji pagar. Suaranya kali ini bukan lagi kemarahan semata, tapi juga kesedihan yang memuncak. Malik melihat wajah Elena semakin sayu. Karena kau melarikan diri, jawabnya lirih. Kau lari dari rumah setelah efek samping mulai muncul. Kami mencarimu, Kolya, berbulan-bulan, tapi tak ada jejak. Aku pikir kau sudah mati. Suasana hening, hanya suara burung gagak di kejauhan yang terdengar, seperti menyindir keputusasaan mereka. Malik menarik napas dalam-dalam. Ibu, kalau dia masih hidup, dan sekarang dia ingat, kenapa tidak bicara baik-baik di dalam rumah, di tempat hangat? Mungkin ada cara memperbaiki ini semua. Elena menatap Malik, matanya berkaca-kaca. Kau selalu berpikir sederhana, Malik, dan mungkin itu yang dunia ini butuhkan. Ia lalu menoleh ke Nikolai. Masuklah. Tapi kalau kau datang untuk menyalahkan, maka aku akan tetap mempertahankan apa yang tersisa dari hidupku. Namun Nikolai tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Elena lama, seolah ingin memastikan bahwa wanita itu benar-benar mengizinkannya masuk bukan karena takut, tapi karena ikhlas. Malik membuka gerbang perlahan. Pria itu melangkah masuk dengan kaki gemetar, sebagian karena udara dingin, sebagian lagi karena emosinya sendiri. Saat jarak antara keduanya hanya tinggal beberapa langkah, Elena berkata pelan, "Kau bukan satu-satunya yang rusak oleh eksperimen itu. Aku juga kehilangan sebagian diriku." Nikolai menatapnya lama. "Kalau begitu, mari kita saling temukan kembali," katanya. Malik menyaksikan keduanya seperti menonton film yang tak pernah ia duga akan terjadi di depan matanya sendiri. Hanya beberapa menit lalu, ia hanyalah pembantu rumah tangga yang menyapu salju. Kini, ia jadi saksi sejarah keluarga yang hancur oleh ambisi dan cinta yang tersesat.
Dan entah kenapa, di dalam dadanya, Malik merasa seperti ia juga bagian dari cerita ini. Bukan hanya karena ia ada di sana, tapi karena hatinya sudah mulai ikut terikat pada wanita itu. Elena, si janda yang hatinya ternyata jauh lebih beku dari salju di sekeliling mereka. Elena membawa Nikolai masuk ke ruang tamu. Ruangan bergaya klasik dengan dinding tinggi, jendela kaca besar yang menghadap ke taman, dan perapian yang jarang dinyalakan. Malik mengikuti dari belakang, memastikan keduanya aman, meski jantungnya berdetak kencang seperti gendang perang. Ruangan itu mendadak terasa sempit, padahal ukurannya lebih dari cukup untuk 10 orang. Nikolai berdiri ragu di ambang pintu, menatap setiap sudut seolah mengintip kenangan lama yang mulai kembali pelan-pelan. "Aku ingat tempat ini," gumamnya. Elena tidak menjawab. Ia hanya berjalan pelan ke arah perapian, menyalakan api dengan tangan gemetar. Malik melihat tangan itu sedikit bergetar saat memutar pemantik. "Duduklah," ucap Elena akhirnya, datar. Suaranya terdengar seperti seorang tuan rumah yang terpaksa menjamu tamu yang tidak ia undang, tapi tidak tega untuk menolaknya. Nikolai duduk perlahan di sofa, punggungnya masih kaku. "Apa ini nyata?" tanyanya pelan. "Apa aku benar-benar ada di sini, atau ini cuma sisa mimpi buatan itu?" Elena menatapnya dalam-dalam. "Kau kembali ke tempatmu, Kolya. Tapi tempat ini tidak lagi sama, dan kita juga tidak sama." Malik duduk di sisi paling pinggir ruangan. Tidak ingin mengganggu, tapi juga tidak tega meninggalkan Elena sendirian. Ia sudah melihat cukup banyak dalam beberapa bulan bekerja bersama wanita itu. Kesepiannya, diamnya yang panjang, caranya memandang keluar jendela setiap sore seperti sedang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Dan sekarang, pria itu datang, tapi bukan sebagai pelipur lara. Ia datang sebagai hantaran dari masa lalu yang belum selesai. Nikolai menatap api di perapian, seolah ingin bicara dengan nyala api itu ketimbang dengan istrinya sendiri. "Aku ingat sensasi pertama saat alat itu bekerja. Semuanya seperti tertutup kabut. Aku merasa ringan, seperti melayang, tapi juga hampa. Tak ada kenangan, tak ada wajah, hanya nama yang berbisik di telingaku, Lena." Elena tertegun. Ia menoleh cepat, menatap Nikolai dengan mata berkaca. "Kau masih ingat namaku?" Nikolai tersenyum miris. "Bagaimana mungkin aku lupa? Bahkan saat pikiranku kosong, hatiku tetap mencarimu." Malik mengalihkan pandangannya, merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang terlalu intim untuk orang luar. Tapi hatinya, entah kenapa, ikut sakit. "Mereka bilang aku gila," lanjut Nikolai. "Setelah aku kabur dari rumahmu malam itu, aku berjalan tanpa arah. Aku tidur di taman, makan dari tempat sampah. Polisi membawaku ke panti sosial, tapi karena aku tidak punya identitas dan bicara hal yang aneh, mereka pikir aku pasien psikiatri." Elena menutup mulutnya, menahan isak. "Tuhan," bisiknya, "kami benar-benar mencarimu, Kolya. Aku mencarimu kemana-mana, tapi kau menghilang begitu saja." Nikolai menatapnya tajam. "Apa engkau benar-benar mencariku, atau kau lega karena eksperimen itu gagal dan aku lenyap tanpa jejak?" Suara itu seperti cambuk, dan Elena terdiam. Malik bisa melihat rasa bersalah yang berat sekali menggantung di wajah majikannya. "Aku tidak tahu," jawab Elena akhirnya. "Aku mencintaimu, tapi saat melihat apa yang terjadi padamu, aku membenci diriku sendiri. Aku takut kalau bertemu lagi, kau akan membunuhku dengan mata penuh luka itu." Nikolai menarik napas panjang. "Aku tidak datang untuk membunuhmu, Lena. Aku datang karena aku ingin tahu apakah kau masih punya ruang untukku, atau semuanya sudah benar-benar lenyap seperti ingatanku dulu." Hening. Tak ada yang bicara selama beberapa detik yang terasa seperti seabad. Malik bisa mendengar bunyi api menggeretak di perapian, dan suara jam antik di dinding berdetak pelan,
Detak yang mendadak terasa mengerikan di antara jeda mereka. Elena akhirnya berdiri, berjalan ke rak buku kecil di sudut ruangan, menarik keluar sebuah kotak kayu tua. Ia membawanya ke hadapan Nikolai dan membukanya pelan-pelan. Di dalamnya ada sepucuk surat yang sudah menguning. Foto lama mereka berdua saat masih tersenyum di sebuah taman. Dan liontin kecil yang dulu selalu dipakai Elena saat Malik pertama kali bekerja di rumah itu. Aku menyimpan ini, semuanya, karena aku tidak sanggup membuangmu dari hatiku, ucap Elena sambil menatap mata suaminya. Aku berpura-pura kuat, tapi setiap malam aku bicara dengan bayanganmu. Malik nyaris menitikkan air mata melihatnya. Ia tidak pernah tahu bahwa wanita sekokoh Elena bisa merindukan seseorang sampai menyimpan hantu dalam hidupnya. Dan kini, hantu itu berdiri hidup-hidup di hadapannya. Nikolai meraih liontin itu dengan tangan bergetar. "Kau masih menyimpannya," bisiknya. "Tentu saja," jawab Elena, matanya kini berlinang. "Aku tidak menyimpan karena kenangan, tapi karena harapan. Meski harapan itu terlalu mustahil." Ia tertawa kecil, getir. Dan ternyata yang mustahil pun bisa terjadi. Mereka saling menatap. Mata mereka bicara dalam bahasa yang tak bisa dipahami orang lain. Malik akhirnya berdiri pelan, menunduk sopan. "Maaf, Bu. Saya keluar dulu. Biar kalian bicara berdua." Elena menoleh dan mengangguk. "Terima kasih, Malik." Saat ia berjalan keluar, Malik tak bisa menahan rasa campur aduk dalam dadanya. Sebagian dirinya lega karena Elena akhirnya bisa menghadapi masa lalunya. Tapi bagian lain dari dirinya, bagian yang diam-diam jatuh hati pada wanita itu, merasa seperti seseorang yang berdiri di luar rumah, melihat cahaya hangat di dalam, tapi tahu bahwa pintu itu bukan untuknya. Ia menatap salju yang kembali turun. Langit Moskow menangis pelan, seperti ikut merasakan luka hati yang mulai terbuka kembali, dan harapan baru yang belum tentu bisa menyembuhkan semuanya. Saat malam turun perlahan, lampu-lampu di villa menyala temaram, memantulkan cahaya ke jendela yang basah oleh embun. Elena dan Nikolai duduk berseberangan, seperti dua jiwa yang tersesat di tempat yang dulu mereka sebut rumah. Tak ada lagi api di perapian, hanya keheningan yang menumpuk di antara mereka. 5 tahun dan dunia rasanya diam membatu, gumam Nikolai, menatap jari-jarinya yang saling menggenggam. "Aku kehilangan waktu, aku kehilangan hidup, tapi anehnya yang paling aku sesali adalah kehilanganmu." Elena tak sanggup menatapnya. Ada bagian dari dirinya yang ingin berlari dan memeluk Nikolai, menghapus semua luka dan menyulam ulang kisah mereka dari awal. Tapi ada juga bagian lain, bagian yang lebih tajam dan realistis, yang tahu bahwa luka sebesar ini tak bisa sembuh hanya karena kerinduan. "Kau tahu," katanya pelan, "setiap ulang tahunmu aku menulis surat yang tidak pernah aku kirim. Aku membacanya sendiri, di ruang ini, sambil menyalakan lilin di atas kue yang aku buat sendiri." "Konyol ya?" Nikolai menatapnya, dan kali ini ia menangis. Bukan air mata marah, tapi air mata seseorang yang sadar bahwa ia tak pernah benar-benar dilupakan. "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Nikolai. Suaranya serak, seperti seseorang yang baru saja melewati badai. "Kita tidak bisa berpura-pura ini tidak terjadi." Elena berdiri pelan, berjalan ke jendela, memandangi salju yang terus turun. "Dulu kita percaya pada ilmu yang bisa menyelamatkan manusia dari trauma," katanya. "Tapi yang tidak kita sadari, Kolya, kadang luka itu bukan untuk dihapus, tapi untuk diajak berdamai." Ia menoleh dengan mata sendu. "Dan mungkin perdamaian itu bukan dengan bersatu kembali, tapi saling melepaskan." Kata-kata itu menghantam Nikolai seperti angin beku dari utara. "Kau tidak ingin aku kembali?"
Tanyanya pelan. Elena menggigit bibir bawahnya, menahan tangis. Aku ingin, tapi bukan sebagai cinta yang dulu. Kita terlalu banyak kehilangan. Dunia kita tidak sama lagi. Nikolai menatap lantai, seperti anak kecil yang baru saja ditinggal ibunya. Tapi ia tahu Elena benar. Cinta yang patah bisa tumbuh kembali, tapi tak akan pernah berbentuk sama. Mereka bukan lagi sepasang suami istri yang memimpikan dunia yang lebih baik. Mereka kini adalah dua korban dari mimpi yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, di luar ruang tamu, Malik duduk sendirian di dapur, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Pikirannya berkelindan, tak menentu. Ia merasa aneh. Tak seharusnya seorang pembantu rumah tangga ikut campur dalam drama sebesar ini. Tapi hatinya berkata lain. Dalam diam, ia sudah lama mencintai Elena, bukan sebagai majikan, tapi sebagai manusia yang rapuh, kuat, dan kesepian. Ia melihat banyak luka di matanya, dan tanpa sadar ingin menjadi pelindung bagi luka itu. Tapi kini, luka itu sedang dibalut oleh orang dari masa lalunya. Malik mendongak menatap langit-langit, menghela napas panjang. Aku harus tahu tempatku, katanya lirih. Tapi ia juga tahu, ada hal-hal yang tak bisa dikendalikan oleh logika, seperti rasa cinta yang tumbuh dari keikhlasan. Langkah kaki terdengar pelan dari ruang tamu. Malik buru-buru berdiri, berpura-pura sibuk mencuci piring. Tapi yang masuk bukan Elena. Nikolai, wajahnya lesu, matanya bengkak. Kau, Malik ya? Tanyanya setengah suara. Malik mengangguk. Iya tuan, Nikolai tersenyum pahit. Terima kasih sudah menjaga dia selama aku. Tak ada. Malik hanya menunduk. Saya cuma melakukan apa yang harus saya lakukan. Kau tahu, lanjut Nikolai mendekati meja dapur. Aku bisa melihat dari caramu memandangnya tadi, bahwa kau mencintainya. Malik terdiam, seolah baru ditelanjangi di tengah salju. Ia membuka mulut untuk membantah, tapi tak ada kata keluar. Tenang saja, tambah Nikolai. Aku tidak marah, justru aku lega. Malik akhirnya bicara, lirih. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, hanya orang luar. Tapi kalau boleh jujur, saya tak pernah berharap dia membalas perasaan saya. Saya hanya ingin dia bahagia. Nikolai tertawa kecil, pahit. Kau jauh lebih laki-laki dari yang pernah aku pikirkan. Kadang, cinta yang paling tulus bukan yang memiliki, tapi yang diam-diam menjaga. Keduanya saling menatap. Dua pria dari latar belakang berbeda, tapi memiliki satu hal yang sama. Mencintai perempuan yang hatinya penuh luka. Jagalah dia, kata Nikolai akhirnya. Kalau aku pergi nanti, jangan biarkan dia sendirian lagi. Malik menelan ludah. Tuan, jangan pergi. Tapi Nikolai hanya tersenyum dan menepuk bahunya pelan. Kadang yang terbaik adalah pergi sebelum semua kembali hancur. Pagi itu, saat langit masih diselimuti kabut tipis, Malik terbangun dan melihat villa itu kosong. Elena duduk di teras depan, mengenakan jaket tebal dan syal rajut berwarna merah. Di tangannya, secarik surat yang dilipat rapi. Malik mendekat perlahan. Dia sudah pergi, kata Elena tanpa menoleh. Suaranya tenang tapi lelah. Malik menatap surat itu. Boleh saya tahu? Elena memberikannya. Isinya hanya beberapa kalimat singkat. Lena, aku mencintaimu. Tapi kita tidak bisa menyembuhkan luka yang kita torehkan sendiri. Terima kasih telah menyimpan hatiku selama ini. Sekarang, jagalah hidupmu, dan biarkan cinta datang dari arah yang baru. Kolya air mata Elena jatuh pelan. Malik duduk di sampingnya tanpa bicara. Hanya duduk, hanya ada suara burung camar dari kejauhan, dan angin musim dingin yang membawa kenangan. Elena menoleh ke Malik. Kau tetap di sini kan? Malik mengangguk pelan. Selalu Bu. Dan pagi itu, meski langit masih kelabu, Elena tahu musim baru sedang menunggu di balik salju.